Pemulihan ekonomi dunia masih menjadi tanda tanya besar. Masalahnya, virus corona terus merajalela. Hingga akhir Juli 2020, lebih dari 17,2 juta warga dunia telah terinfeksi. Dan kini, setidaknya sudah ada 4 negara yang akhirnya kembali menerapkan lockdown yang menjadi sinyal gelombang kedua mendera. Seperti lockdown yang dilakukan China untuk sebagian wilayah Beijing, Vietnam yang menutup Da Nang, kota ketiga terbesar di negaranya, Spanyol kembali melakukan lockdown di Catalonia, dan Australia yang mengisolasi negara bagian Victoria. The numbers that we've seen today in Victoria are obviously very concerning, and we have now been in this lockdown now for some weeks, and we are not getting the results we would hope for. And as a result, the further measures that are taken are certainly necessary. They will come at an impact to the economy, we understand that. But equally, not containing these outbreaks will have that effect also. Kecemasan juga meliputi negeri Paman Sam. Bank sentralnya The Federal Reserve kembali menahan suku bunga acuan di kisaran 0 hingga 0,25% karena pandemi belum jinak dan pemulihan ekonomi Amerika Serikat diramal bakal lebih lambat dari prediksi semula. The Federal Reserve's response to this crisis has been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people, along with our responsibilities to promote the stability of the financial system. We are committed to using our full range of tools to support the economy in this challenging time. We have held our policy rate near zero since mid-March and have stated that we will keep it there until we are confident that the economy has weathered recent events and is on track to achieve our maximum employment and price stability goals. Berbeda dengan dalam negeri, otoritas tanah air tak gentar dan tetap menebar optimisme. Ekonomi Indonesia diramalkan bisa pulih menjadi positif di kuartal 3 2020 atau lepas dari ancaman resesi. 2021 ekonomi Indonesia diramal bisa kembali melesat. Tahun depan, IMF memprediksi pertumbuhan 5,4%, Bank Dunia 4,2%, dan OECD 2,8 hingga 5,2%. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini susah. Kalau misalnya kita terus-menerus lockdown, nggak akan tahan ruang fiskal kita. Oleh karena itu, perlu kita bersama-sama membangkitkan rasa aman dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Dukungan pemulihan ekonomi ini turut datang dari bank. Perbankan mengaku siap ngegas karena sudah disuntik triliunan rupiah dana pemerintah yang menjadi motor penyaluran kredit, terutama bagi korporasi padat karya. Dana 2 triliun katakanlah untuk Bank Jateng ini bermakna sekali. Pertama, kita ingin membantu teman-teman UMKM sudah jelas, tapi juga di sektor-sektor lain, Mbak. Misalnya Mbak Andeka tahu perhotelan, jalan tol, kemudian juga multi finance. Nah ini dengan adanya dana yang dikucurkan oleh pemerintah ini, pertama membantu bank di dalam memperbaiki likuiditasnya karena juga suku bunga rendah sehingga kita portfolionya menjadi lebih baik, bagus, tidak terlalu mahal. Kedua juga kapasitas kita untuk meningkatkan disburse ke sektor kredit juga akan lebih banyak. Tahun 2021 dianggap bisa jadi momentum pemulihan ekonomi, seperti yang diproyeksikan oleh OECD. Syaratnya, gelombang kedua corona tidak terjadi alias pandemi bisa dikendali. Namun pertanyaannya, mungkinkah ini terjadi? Sampai kini belum ada obat yang menjadi panacea bagi corona. Tak ayal, wabah ini masih memiliki taji. Inilah mengapa vaksin kian dinanti. Hingga masa itu tiba, sudah tentu ramalan ekonomi masih samar dan penuh ketidakpastian. Tim Liputan CNBC Indonesia.